Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi sama aku. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sama Allah, kelancaran dalam mencari rizki, dimudahkan segala urusan sama Allah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Biasanya aku tuh kalau cuap-cuap itu senangnya malam hari ya. Karena waktu malam hari itu adalah waktu yang paling santai, paling rileks setelah keseharian itu penat ke sana kemari dan sebagainya ya. Tapi di sini aku akan merubahnya di pagi hari. Ternyata suasana di pagi hari itu lebih lebih dingin, lebih sejuk karena udaranya juga belum berpolusi gitu ya. Kalau biasanya aku membacakan sebuah berita beserta artikelnya, apa ya, berita beserta apa itu, komentar-komentarnya. Kemudian kita sharing-sharing tentang kehidupan di luar sana dan sebagainya ya. Kali ini aku akan membacakan sebuah artikel tentang teladan Mbah Maimun. Teladan ini artinya contoh dari Mbah Mun ya, panggilan akrab disapanya Mbah Mun. Mbah Mun ini adalah salah satu kiai besar, kiai kondang yang sangat aku kagumi. Dia menurut aku itu berkarismatik, setiap ceramah atau dakwahnya itu tidak monoton, jadi bisa hidup gitu suasananya. Jadi bisa santai tapi bisa juga serius gitu ya. Dia lucu gitu, tapi ilmunya juga mengena di diri kita. Kemudian ada kiai yang lain seperti Gus Baha itu ya. Dia dalam penyampaian sebuah materi atau sebuah ceramah itu dilakukan dengan sederhana. Artinya semua kalangan itu bisa menerima apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu ya. Seperti aku yang awam akan sebuah agama itu bisa mengerti apa yang disampaikan atau yang didhawuhkan oleh Gus Baha kepada kita semua. Jadi kita menjadi lebih mengerti, lebih berpikir positif gitu ya. Langsung aja ya. Teladan dari Mbah Mun ini dulu dalam atau rumah itu adalah sebuah tempat tinggal gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, aku pingin ngasih sesuatu unek-unek ya. Kadang orang kan bilang, ayo mampir ke rumahku, monggo dolan di omahku. Nah itu masih bagus ya kalau didengar. Tapi aku paling gak suka kalau ada orang yang bilang, ayo mampir ke gubukku, ayo dolan di gubukku. Aku paling gimana ya? Paling kurang suka gitu, kurang pas gitu kan. Gubuk itu kan artinya kan di sawah dan bukan tempat tinggal gitu loh. Terus terus kayak pagupon itu kan tempatnya burung, juga bukan tempat tinggal untuk manusia tapi untuk hewan dan sebagainya. Kalau kita sudah diberikan karunia, sudah diberikan berkah, sudah diberikan tempat tinggal sama Allah, itu harusnya kan bersyukur. Cara bersyukurnya ya dengan itu, kalau misalnya ada teman kita yang lewat atau teman kita mau mampir itu ya dipersilahkan dengan cara yang baik. Misalnya, monggo dolan di omahku, monggo pinara ke rumahku, ayo ke rumahku dan sebagainya. Dan jangan ayo monggo ke gubukku, jangan gitu. Orang bersyukur itu kalau kalau bicara itu ya yang baik. Kalau misalnya gubuk kan untuk hewan kan, kita kan manusia, berarti yang pas ya monggo dolan ke rumahku. Nah itu salah satu bentuk wujud kita bersyukur sama Allah, karena kita sudah diberi keberkahan, karunia bisa memiliki rumah. Dan setiap orang itu tidak tidak apa bisa memiliki gitu ya. Cara bersyukurnya seperti itu kalau menurut aku. Kita lanjutkan ya. Dulu dalam atau rumah Allah Yarham. Allah Yarham ini adalah orang yang dikasihi Allah, yaitu Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair. Itu masih jelek, temboknya masih biasa, hanya batu bata saja. Lantainya juga masih jelek, belum keramikan. Nah, yang membangun dan merenovasi dalam Mbah Mun menjadi lebih baik, pertama kali adalah salah satu santri kinasih beliau.
Santri Kinasih itu adalah santri yang terkasih, yang dikasihi Mbah Mun gitu ya. Yaitu Allah Yarham, Allah Yarham tadi ya, orang yang dikasih Allah gitu ya. Yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Yudi dari Bandung Sari. Nah, Kiai Wahid saat itu menjabat sebagai ketua pondok. Beliau tahu bahwa Mbah Mun tidak suka jika dalamnya dibangun. Dan bahkan Kiai Wahid sudah tahu kalau sampai Mbah Mun mengetahui dalam beliau dibangun, pasti Mbah Mun akan duko-duko atau marah-marah. Nesu yo coro bahasa Jawanya. Tapi Gus Wahid tetap teguh membangun dalam guru besarnya tersebut. Sebab beliau punya alasan kuat. Apa itu alasannya? Satu, Kiai Wahid punya dua alasan yang kuat. Satu, sebab Kiai Wahid berpendapat bahwa sebagai sosok yang alim alamah, Mbah Maimun harus memiliki dalam yang layak untuk menerima tamu-tamu baik dari berbagai macam kalangan, dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kalau ini yang kedua ya, kalau toh Mbah Maimun duko alias marah-marah kepada Kiai Wahid karena tidak menuruti perintah gurunya, maka Kiai Wahid punya kaidah. Nah, bahwa ini ada bahasa Arabnya ya, tapi kalau ini Arab gundul, Arab pegon aku kurang bisa ya. Tapi aku kalau misalnya baca Al-Qur'an ada harokatnya itu aku bisa. Barangkali kalian ada yang bisa membantu aku membacakan ini. Aku pingin belajar Arab pegon kayak gini ya sebenarnya. Tapi sama siapa? Nah, ini aku bacakan artinya juga ya. Beradab pada guru itu lebih didahulukan daripada menurut perintahnya. Nah, ini artinya beradab pada guru itu. Jadi beradab itu adalah nilai adab atau sopan santun gitu ya pada guru. Itu lebih didahulukan daripada menuruti perintahnya. Nah, ini artinya seperti itu. Contohnya gini, kalau sholat 5 waktu itu adalah wajib dan orang yang umat Islam itu harus wajib melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Nah, itu berarti wajib, berarti harus dilaksanakan. Tapi misalnya anjuran atau perintah bahwa yang putri atau umat muslim putri itu memakai jilbab, itu kan hanya anjuran. Jadi anjuran itu adalah sebuah perintah yang bisa dilakukan dan bisa tidak dilakukan. Beda ya dengan wajib tadi. Kalau anjuran kan menganjurkan, kalau dilaksanakan ya baik, kalau belum ya baik juga, tapi alangkah lebih baiknya dilaksanakan gitu kan. Kita lanjut ya. Nah, dalam hal ini membangun dalam atau kediaman Mbah Mun menurut ijtihad Kiai Wahid adalah bagian dari menjaga adab pada sang guru. Akhirnya beliau melaksanakan ijtihad ini walaupun akhirnya beliau benar-benar didukani oleh Mbah Mun. Didukani ini artinya diseneni, dimarahi gitu ya. Loh, emangnya Mbah Mun kemana kok tidak tahu dalamnya dibangun? Perlu diketahui ya, setiap proses pembangunan dalam itu semua dilakukan saat Mbah Mun tindak haji. Jadi pas waktu Mbah Mun tindak haji atau pergi haji gitu ya. Dan pembangunan tersebut juga bukan atas instruksi beliau. Saat mengetahui dalamnya dibangun, Mbah Mun sampai sedih, nampak sedih dan marah. Beliau dauhan kurang lebih kayak gini. Omahku kok diorak-arik. Oh, diorak-arik itu diobrak-abrik gitu ya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang penulis terima bahwa Mbah Mun sampai dauhan yang kurang lebih begini. Apa omahku apem pok pada no karo omai Firaun gitu. Pada Firaun ini adalah raja yang kaya, yang serakah, yang selalu menggenggam hartanya, tidak mau dicipratkan ke orang lain ya. Dia itu mendewakan hartanya, seolah-olah hartanya itu bisa menolongnya di akhirat nanti gitu kan. Nah, apa rumahku mau kau samakan dengan rumah Firaun gitu ya. Dia nggak mau rumahnya itu disamakan dengan rumah Firaun menurut Mbah Mun gitu ya. Apa rumahku mau kau samakan dengan rumah Firaun gitu. Raja kaya tapi pelit gitu kan ya.
Kisah tentang pertama kali pembangunan dalam Mbah Maimun ini saya terima dari Kiai Hidayat Nur yang meriwayatkan secara langsung dari gurunya, almarhum Kiai Abdul Wahid Yudi sendiri. Dan dulu Kiai Wahid membangun dalam Mbah Mun itu juga atas persetujuan putra-putra sang guru yang ada waktu itu. Nah, nih keengganan Mbah Maimun untuk membangun dalam beliau merupakan bentuk nyata dari sikap tawaduk beliau. Nah, tawaduk ini artinya hormat gitu ya, tawaduk, manut, hormat gitu kan. Nih, beliau melakukan hal tersebut padahal andaikan mau, mudah saja bagi beliau untuk sekedar membangun rumah yang besar dan indah. Jadi kalau misalnya Mbah Mun mau itu semuanya kan bisa terlaksana dengan mudah karena Mbah Mun itu adalah salah satu kiai yang tidak kekurangan suatu apapun gitu ya. Mbah Mun ini adalah salah satu kiai yang disayangi Allah. Semua itu sudah dikasih sama Mbah Mun, itu baik tentang materi semuanya dikasih ya. Jadi begitu mudah kalau Mbah Mun itu tinggal bilang aku pengen dibuatkan rumah seperti ini, wah mesti cepet jadi gitu. Nah, lanjutnya, tapi beliau tidak melakukan hal tersebut. Penulis pernah dengar sendiri Mbah Maimun dauhan kurang lebih, aku izin karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek omahku apik, nek Muhammad sing nabi wae omahe cuma sekedar hujarat. Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan, saya malu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau rumahku bagus. Nabi Muhammad yang nabi saja rumahnya hanya sekedar hujarat atau kamar-kamar gitu. Jadi Mbah Mun itu malu kalau rumahnya itu bagus, sedangkan Nabi Muhammad itu biasa-biasa aja rumahnya gitu ya. Coba kalau kita sebagai orang awam kayak gini, orang biasa, kalau rumahnya dibangun ya happy, seneng, terima kasih, alhamdulillah kayak gitu ya. Mesti udah senengnya bukan main. Tapi Mbah Mun tidak, karena dia itu memiliki kesederhanaan yang luar biasa. Bagi dia itu ibadah itu nomor satu, kalau masalah duniawi itu nomor kesekian gitu kan ya. Tapi ya itu tinggal masing-masing orang ya yang berpikiran seperti itu. Kalau aku pribadi ya, aku pingin kaya, aku pingin sukses, tapi kekayaan dan kesuksesan itu aku pinginnya itu juga orang lain menikmatinya, jadi tidak saya genggam sendiri kayak Firaun tadi gitu ya. Buat apa toh kekayaan banyak tapi kalau tidak bermanfaat gitu kan, buat apa uang ngarepe dikek ngisor bantal digawe tidur, kan enggak kan. Jadi kalau misalnya suatu saat itu aku diberi keberkahan, misalnya kesuksesan dalam semua apapun, aku tuh pengennya harta yang aku punya ini juga bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Bagiku kalau orang lain bahagia itu ada suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan tersendiri, kedamaian tersendiri dalam hati gitu ya. Karena aku merasa aku ini kan hidup di dunia ini kan harus saling mengasihi, saling berbagi. Setidaknya kalau aku belum bisa memperbaiki diri kan, apa yang aku punya itu aku amalkan gitu kan. Minimal itu, mungkin itu akan membawa aku ke hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Lah ini udah selesai. Semoga kita bisa meneladani perilaku beliau berdua, baik perilaku Mbah Mun dalam masalah ketawaduan maupun perilaku Kiai Wahid dalam menghormati sang guru. Jadi kita harus meneladani keduanya. Semua sama-sama baik, semua sama-sama menjadi contoh atau teladan yang baik. Mbah Maimun itu sebagai sosok contoh yang sederhana, yang berkarismatik. Aku kalau kalau melihat Mbah Mun ini gak pengen nangis gitu, pengen gimana ya, seneng gitu ya, meskipun aku tuh kurang baik tapi aku tuh seneng kalau melihat ceramahnya seperti tulus gitu ya. Terus kalau ini ya muridnya juga apa
sebagai teladan yang baik. Dia sebagai murid yang baik itu dia selalu ingin membahagiakan gurunya gitu ya. Dia tawadu, hormat, pengen membahagiakan gurunya dengan alasan-alasan tertentu ya. Meskipun gurunya ini sebenarnya ya seorang yang sangat sederhana, tapi muridnya itu memperlakukannya dia itu di atas segala-galanya ya. Kebahagiaan guru itu lebih penting daripada kebahagiaannya sendiri. Mungkin dari sini kita bisa mengambil hikmahnya kalau kalau kita hidup bermasyarakat itu harus saling tolong menolong, harus saling mengerti, harus tahu keadaan di sekeliling kita gimana, tetangga kita gimana, membutuhkan kita atau tidak dan sebagainya. Jadi kita tidak menutup mata, kita tidak berdiam diri, tapi kita memanfaatkan diri kita untuk kemanfaatan bagi orang lain. Terima kasih. Mungkin kalau ada salah kata atau tutur bahasa saya yang kurang baik, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dari sini dulu, terima kasih. Wassalamualaikum.